penghargaan film ini para pesertanya ini film semua. Anti korupsi. Tapi penuh manipulasi. Lain bos, Ivan langsung. Kalah. Kamu berkuring nanti kalah lah iklan. Itu anti iklan. Kamu nih. Kanannya lain. Kalau sampai ya, Bu. Jadi bukan ya, yang sedang berbicara itu adalah Ketua Komite Film Sinar Palembang, Om Krismadi. Narsis 100 baru bisa tarik. Aku sudah $1.000 duit monopoli tapi. Dia trik. $1 berarti bisa beli gedung ya. Buat DLP. Bisa di apa tadi ya? Di bank. Apa istilahnya itu? Kerugian. Kenapa milih Jeddah? Jadi kebetulan sebenarnya secara tidak sengaja juga ya. Jadi saya tertarik sebenarnya ketika ada pagelaran Jeddah biasanya benteng Kota Besar itu di tanggal 13 Agustus untuk Indonesia. Konteks pertama yang kita ambil di film dokumenter Jeddah itu pada tahun 2019. Baju SMP ini. Ini baju SMP. Jadi ini sebelum pandemi, jadi kita sudah punya stok. Dan yang terlibat kita sebelum pandemi. Alhamdulillah kita dapat. Hormati YouTuber kami ikut lah. Sudah berkumpul tadi. Saya berpikir bahwa sayang kalau dilanjutkan. Jadi kebetulan pas dengan ada acara ini ya, festival saya bisa mendapatkan dari Dennis ini juga. Terus ada Pakslan mendatang dan sepakat bahwa kita akan footage yang di 2019 itu belum ada ternyata khusus pembuatan. Pas di 2020 itu kebetulan pandemi lagi melanda masuk ke Indonesia, Legend. sehingga pagelaran bidang yang besar DKB itu tahun 2020 tidak ada. Saya dulu kalah aja. Saja dulu, saya. Nah, kebetulan alhamdulillah di daerah mana itu ada, masih ada acara lomba lidah, tapi lidahnya bukan ini. Nah, disitulah kita akhirnya dapat langsung dapat pelestarian lidah itu sendiri. Kalau gitar mini itu ukurannya lebih kecil, panjangnya mungkin sekitar 14 sampai 15 meter. Beda dengan gitar yang sering kita lihat di PKB, pemulasan itu panjangnya 30 sampai 35 meter. Kalau gitar mini itu muat orang 5, jadi kendalinya cuma 5 orang. Sedangkan yang gitar tradisional itu seperti gitar tradisional yang panjang itu sekitar 30-an. Ada 2 tahun ya, kebetulan kalau syutingnya ya 2 tahun, 2019 sengaja temanya
teman komunitas yang lain mau tahu nih gimana sistem kita melakukan ini. Oke, jadi untuk mensiasati festival di masa pandemi ini, kebetulan kru yang kita bawa juga tidak terlalu banyak. Karena ini seperti yang dokumenter atau penekar sifatnya lebih, jadi krunya bisa lebih sedikit benar ya. Kita cuma produksi 4 orang, ada Rasulman, ada Jim, ada kebetulan produsernya Indra, ada sutradara, dan ada Mamat sebagai juri. Kita jarak untuk memperhatikan lah jarak dan jarak. Tapi dalam manajemen komputer, jadi yang itu yang lebih bisa diminimalisir. Secara teknis sih sebenarnya bisa seperti itu, karena film dokumenter kan kita menggabungkan kejadian yang benar-benar itu terjadi ya. Jadi kita sedikit sih cuma ada beberapa ini ada kalau kita benar-benar ada yang bisa. Jadi mudah-mudahan itu semua jalannya natural kecuali pastinya. Nah untuk juga karena kita masih di masa-masa pandemi juga diingatkan kemarin semua tahun kita menerapkan protokol kesehatan. Untuk yang dulu itu mungkin jangan dulu ulangi. Oke, kita lanjut ke kamar yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tidak. Oke, di sini ada sahabat. Sahabat sebagai apa? Gestur itu apa? Kepala bagian dari lighting. Bagian lighting ya. Nah, kita ini kan banyak nih versi dari awal dan juga versi yang paling kecil. Dan yang paling tahu ya, kira-kira kalau dari yang di Sumatera Selatan ini ada Sains Mirak dengan kemarin kan sempat ikut bisa kan bertanya. Memang ada bidang asli Palembang yang memang benar-benar yang seperti yang diceritakan yang memang tujuan dari Kadu memang yang asli Palembang. Tapi ada juga yang tradisi dari Arab. Sebenarnya kami berusaha mencari bidang yang asli Palembang, tapi udah sangat susah. Dan alhamdulillah kemarin kan setelah kami riset ternyata ada acara semacam aula di daerah Hulu. Dan kami bisa syuting di momen-momen yang mungkin agak susah. Sejuta dapat tak sejuta? Sejuta aku nawar. Nawar sejuta. Kalau Mindang sendiri emang ditujukan untuk festival Batanghari, tapi alhamdulillah ada support sedikit dari komunitas. Jadi kalau untuk Mindang kita akan karena ini kan juga masuk dari kita yang jarang ditemukan Mulai terlupa. Itu harapan dari sok Mungkin dengan kami membuatlah sedikit mengingatkan bahwa tradisi masih ada. Dua. Dan semoga nanti itu bisa melestarikan tradisi ini dengan ya misal ada kegiatan nikahan atau apa bisa juga dilakukan di acara. kalau di masa-masa pandemi Kalau masa pandemi agak susah ya. agak susah sih kalau bidang ini kan lebih banyak orang ada itu kebersamaan, apalagi kayak tadi ceritain satu minggu itu bisa orang 8 gimana social distancing-nya. Jadi kayak pandemi ini agak susah untuk dilakukan dan harapannya pandemi ini cepat berakhir baru bisa bidang lagi, soalnya bidang tuh nggak bisa social distancing sama sekali.
buka lelang aja. 10 juta laku itu. susah sebenarnya menciptakan tradisi bidang ketika masa pandemi. Harapannya semoga Oh, silo nih kan? COVID itu sudah segera hilang agar kita bisa melakukan tradisi bidang langsung, kalau bisa langsung setelah ini langsung kita pegang ya Raika. Masuk Pak. Begitu lanjut ke depan. Nah, Pak ada gimana dari misi kreatif? Iya, penasaran dari awal tadi bilangnya bahwa itu ada kritis atau bagian gambar yang di luar negeri. Itu ada kru yang berangkat ke sana atau gimana? Kebetulan baru balik nih. Ya, waktu itu kita sedang berkuliah itu lah di sana. Dan itu memang bukan budget yang sudah lama, tapi itu memang budget yang kita ya itu untuk layanan. Oh, kira ada keturunan yang datang ke sana. Ajar jadi dia menang juara 1 ya. Banyak dari satu kualifikasi. Hadiahnya kan nggak untuk sampai orang. Kayak budget lo tinggi berarti. Ya, jadi memang yang ini waktu di Belanda itu memang sebenarnya diambil oleh Koko namanya, namanya besar Koko. Oke, memang seluruh gambarnya mereka kami itu yang ambil. Lain kita yang ngomong yang ambil gambar itu punya, yang punya Koko yang Itu belajar kan. Belanda. Itu dapat bagian dari hadiah. Dapat, tingkat. Mahal ya. Ajar menang itu. Benar-benar ada dari dua tokoh itu memang jualan mereka Belanda. Kejualan. Di gambarnya kan mereka masak sendiri untuk menikmati kehadiran ya, bukan jualan. Untuk mengingatkan Ya, dengan kampung halaman yang mereka menjauh sebelum kita dari Palembang, itu terasa seperti di Palembang. walaupun backgroundnya beda ya. Beda kamera. Kita kamera, Israel. Kita di sini melihat banyak sekali gambar yang terekam dan menghasilkan ini ada kafe misalnya yang di rumah, ada juga yang di tempat-tempat dari penjualan konten langsung ya. Itu untuk prosesnya yang begitu panjang banyak sekali gambar berapa lama? Kalau proses syutingnya itu yang kita syuting itu ada sampai 5 hari ya. Sampai 5 hari, terus juga ditambah ada kebetulan ada beberapa footage dari proyek sebelumnya yang akan kita sampai kita juga minta izin sama yakinnya. Kalau yang ingin disampaikan dari Newport Kemudian yang bisa menerima itu ini mungkin yang bawa tema mereka itu sudah banyak ya. Dari dulu ini bawa tema mereka, tema itu mungkin sudah banyak. Tapi kalau teman-teman sadari dari narasi awal itu sudah ketahuan bahwa ada narasi yang sayang terlihat. Nah, jadi dengan tema yang sudah sangat lengkap diambil dan sering dipakai oleh banyak orang, kami mencoba mengambilnya dari perspektif lain. Walaupun sama-sama template, tapi itu yang kami sampaikan di sini itu kan bukan hanya sebatas proses menikmati dengan hidangan uangnya, tapi yang ternyata di sini adalah sebagai suatu teknik yang memang yang sudah menjadi kali awal dan bisa mempersatukan orang di banyak waktu, di banyak tempat, dimanapun berada. Hukum menjadi kayak semacam simbol bahwa orang lain bisa diperhatikan dengan semuanya melakukan kontak. Jadi metodenya lebih di situ, lebih makna yang lebih dalam dari kami tangkap. Kalau untuk jenis-jenis itu sendiri, Aduh, mungkin ada orang lain di dunia hukum tapi kami nggak selalu pembuatannya nggak terlalu karena memang yang bawa di sana hukum sebagai budaya hidup orang Palembang.
Mungkin kalau mereka ini adalah yang pertama yang bikin sesuatu. Sebenarnya ada perbaikan karena pertama kali maka sebetulnya bikin desainer mungkin yang kedepannya kalau kita sudah memperlakukan yang lebih panjang dan bisa membawa beberapa lainnya. Kalau sih saya benar-benar kayaknya ada lagi ya sponsor. Ya memang kalau begini ada proyek kolaborasi lagi itu kolaborasi dari pemerintah daerah, ada taman, sana proyek yang kita dan dari sponsor. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin berkontribusi lah. Bisa berkontribusi dari pihak dulu atau kontribusi secara dana. Bisa. Kalau bisa dimulai itu yang jelas mengangkat Kalimantan Palembang dari Kalimantan lokal. Jangan lupa. Kalau itu tentang buah-buah mungkin proposalnya boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Desi. Oke, kita bisa lanjut ke langsung ke Aisan dengan utapan yang kita ini dengan Kak Arif Muhammad. Ya. Mungkin ini ya. Pertama kali yang saya sendiri, saya penasaran Ari dulu gitu. Dari Ibu Hajar ke Ari dulu gitu. Itu panggilan saya berbicara dengan apa gitu. Oh. Ini panggilan itu. Oke, Mas Ari. Ide ceritanya awal dari Mas Ari sendiri atau dari luar? Jadi ide ceritanya awalnya adalah dari tahun 2019 itu awalnya adalah ide berasal dari Chris. Chris ini pengen bikin idenya adalah bahwa wayang Palembang ini fun. Bagaimana caranya menampilkan wayang Palembang ini fun, menarik untuk dipelajari oleh anak muda. Dan terus seperti kemudian perjalanannya berhenti, stop. Kemudian tahun 2020 lagi, tapi temanya tetap sedikit karena faktor pendidikan itu yang harus menunjukkan bahwa kita harus menggunakan profil. Jadi istilahnya investor mau jadi kemudian adalah film ini bercerita oleh seorang maestro pelestari Mungkin bisa kita panggilkan langsung dia sama maestro. di dalam boleh nama di depan di dalam harus di dalam. Ini kayak mungkin bisa dikenalin dulu. ya, ini beliau adalah Tiagus Muhammad pertama di
setelah kita nyimak filmnya tadi, aku merasa sedih deh. Oh, baca aja ceritanya itu. Kalau yang kita shootingkan di rumah itu tidak ada seperti itu, tapi kejadiannya apalagi mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Jimmy tadi lalu mendengarnya melalui HP atau yang CD ya di rumah sendiri itu tidak terlalu meresapi, tapi setelah ada di sini mendengar orangnya langsung menyanyikan seperti itu, jadi ini ya bicara kalau ini. Dan juga bertanya tadi sama Pak Sutradara Itu kita, Jimmy berapa tetap lama terlapis. menciptakan lagu itu? Katanya 3 hari atau 4 hari gitu. Oh, bukan main hebat. Bukan musuh, kata orang Palembang ya. Saya kenal. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua DKP ini sudah mensupport wayang kulit Palembang ini mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Beliau mempersilahkan di sini di kafe ini untuk kita pakai acara wayang dan acara acara apa yang bersangkutan dengan kesenian Palembang ini. Terima kasih untuk Pak Didi. Jadi saya ingin bercerita tentang film tadi saja ya. Kalau cerita suka dan duka tadi mungkin sudah banyak di film tadi ya. Nanti takutnya para audiens yang lainnya ikut sedih juga lagi. Saya juga berterima kasih dengan Pak Ari yang sudah membuat film ini. Tadinya film yang kita syutingkan di rumah itu dengan penuh rasa kebahagiaan, rasa senang, rasa suka. Apalagi dengar honornya, lebih suka dan lebih senang. Mungkin ya kementerian ya jadi. Ini ya saya mendengarkan. Mungkin karena kepintaran dari sutradara dan para teman-temannya yang membuat film ini, jadi seolah-olah bahwa saya ini hidup sendirian dan tidak ada perhatian dari dinas-dinas terkait seperti itu. Semoga saja bapak-bapak atau ibu yang nonton tadi hatinya terketuk kembali dengan sejarah kita khususnya wayang Palembang ini. Bisa dibilang film ini sukses lah untuk mengekspresikan apa yang menjadi keresahan dari Mas Agus Supriyanto. Oke, kita lalu tawarkan mereka. Karena kan di situ ada juga ada calon penerus ya. Ya, calon penerus itu untuk wayang ini benar-benar sulit. Benar-benar sulit, bukan sesuai dengan tari-tarian ya. Yang ingin belajar itu banyak, tari-tarian, misalnya musik, menjadi penyanyi dan sebagainya. Itu banyak yang ingin belajar. Tetapi yang ingin belajar menjadi dalang ini sangat sulit. Orang masih memegang prinsip takut kualat, takut salah, takut dan sebagainya. Takut tidak bisa menjaga kehidupan sehari-hari, itu salah satunya juga. Karena kita dulu sering ditakut-takuti oleh sesepuh-sepuh kita, mungkin juga kita melihat tingkah laku dalang-dalang yang ada di Jawa. Untuk menjadi dalang itu harus punya ilmu dan segala macamnya itu ya. Sebelum adanya pagelaran ada ritual-ritual khusus ya. Tetapi itu juga tidak sepenuhnya untuk menjadi seorang dalang itu. Karena ini menurut saya ya, salah satu contohnya saja misalnya, kok dalang itu bisa tahan kencing, tahan sakit pinggang, dan tahan tidak minum dan sebagainya ya. Setelah saya lakukan, ini bukan memang puasa diharuskan, bukan diharuskan, tetapi bisa kita lakukan puasa sebelum menjadi pagelaran ya. Dalam satu pagelaran itu kita bisa berpuasa, itu boleh untuk menjaga kesehatan kita. Kalau misalnya kita sebelum menjadi dalang
Nah, kita makan basi-basi atau Palembang atau pati-patian atau minum kopi dan makan nasi goreng, ini akan merusak pita suara kita. Nah, di situ dalam sebelum pagelaran dia berpuasa. Ya, kalau kita bisa menjaga cara makan kita, pola makan kita sebelum jadi balap, kita tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Dan di dalam pagelaran, orang sering bertanya kok dalam tidak kencing ya, tidak segala macam. Karena ini yang secara logika saja, seorang dalam duduk di depan tabir dengan lampu penerangan yang tembak di atas itu bisa mencapai 1000 watt lebih. Nah itu panasnya itu di bawah lampu itu sudah mengeluarkan keringat kita. Jadi kita tidak kencing dan segala macam. Dan dalam jalma itu bisa tahan duduk dan tidak dia bongkok karena dia diganjal keris di belakang. Mereka merupakan adat dan juga itu merupakan senjata untuk mereka untuk bertahan supaya tidak bongkok dalam memainkan wayang. Mereka memakan keris di belakang sini. Jadi kalau kita mau bongkok diganjal keris, mau ngantuk ini diganjal keris. Nah itu salah satu secara logikanya saja. Tapi sekarang juga sudah ada dalam yang sambil minum, sambil merokok dan segala macam itu. Nah, berarti itu bukan menjadi patokan dan bukan untuk menakuti seseorang untuk menjadi seorang dalang. Dan keinginan untuk menjadi seorang dalang itu harus punya keinginan kuat dan punya kemampuan ekonomi juga. Karena kalau dia cuma sekedar belajar di Sanggar, bisa di tempat saya, tetapi dia sendiri tidak mempunyai wayang, otomatis nanti lupa lagi. Kalau dia sendiri punya wayang, dan ini harus dilatih terus supaya tangan kita itu tadi terampil memainkan wayang. Itu salah satu contohnya dan bukan menjadi ketakutan bagi seseorang. Kita lanjut ke tadi karena kebetulan tadi juga sebagai ketua Sindiran Indonesia di sini kan banyak orang-orang yang lebih kurang tahu mengenai tahapan-tahapan dari sebelum dokumen itu apa saja? Apa bedanya dokumen deteksi? Oke, jadi seni kopi ini, di media dokumen dari sini adalah sebuah komunitas yang menampung atau apa ya, yang isinya orang-orang penggemar, pegiat, pelaku film-film dan suka dengan film-film. Kemudian di dalam film ini saya juga kita teman-teman itu akan berusaha untuk memperkenalkan bagaimana proses-proses membuat film dokumenter yang tadi saya tertarik yang tadi saya ngomong itu bahwa pada sih gitu kan itu ada riset itu penting, riset literatur, riset pustaka, riset wawancara langsung, riset lokasi langsung, dan itu harus dilakukan. Kemudian dari riset itu bisa disusun sebuah berita. Seperti inilah yang saya lakukan di Pulau Malaysia. Saya pernah rumah Janus 2 hari penuh ngobrol, saya belajar selesai atau di YouTube kalau ada video yang lain. Oke. Jadi semua informasi yang ada pilah-pilah, kemudian jadilah sebuah film baru. Karena wayang Palembang ini sudah pernah ada di buatan Pau TV ya. Tapi Pau TV ini dia mengangkat wayang Palembang ini wayangnya. Ya. Sementara kalau warisan ini adalah Buat aja ya baterai itu. jadi beda persepsinya di situ. Apa? MN Buati DWP. MN Buati DWP. MN Buati DWP. MN. Berikut Buati DWP. kebiasaannya itu bisa diangkat apa sih? Buat ini.
Banyak Tapi biasanya di cerita banyak. itu produksi yang otomatis dia kan masih ada riset kemudian di produksi nggak boleh Ini bisa taruh kan Adir, Bang Rafi buka ditaruh iklannya. Kemudian kita sebenarnya ada riset Nah ini kan hasilnya yang setahu aku cerita minimal 8 kan cerita kita mau setahu aku biasanya kalau Ica itu tahu aku di algoritma kita ke dia bilang tidak boleh sekolah memang aku lebih maksudnya itu ada kapasitas normal standarnya harus 8 panjang iya panjang. Nah, karena dia tuh senang dah ya. Bikin wawancara dah ini. Tanya iya bang ini. itu berlaku di mana aja mau kita syuting di Makin ini kita lagi. atau di Medan itu harus diriset karena itu menyangkut yang kita produksi yang VPN ada survei itu selalu berjalan iya. satu Kemudian dari riset cerita dan riset manajemen itu satu dilaporkan ke produser misalnya jadi bisa menganalisa kemudian dia bisa menyusun nah aku juga channel begitu ini kira-kira dari tim berapa ini membuat namanya Mang Dayat. kemudian sutradara bisa membuat Ini gara kami dari situ kemudian produksi kita bumi di Palembang. kemudian Dia buat musiknya saya nah ya jadi yang 7.000 tuh dia 7.000 yang stay di kita meng-create kacau kita meng-create adegan seperti misalnya kayak kita ada asumsi dari besar apa itu 4.000 juta kira-kira ini adegan Soekarno yang di pidato kan hasil saya belum ketemu teknik kita banyak upload di sini ya udah ngalir ya aku buat video kayak itu baru kayak baru saya berusaha untuk menangkap sebenarnya di dalam dokumentasi kita kita bisa aja melihat sesuatu yang berbeda tapi tidak sedetail ini fiksi seperti tadi adegan di warisan ya kan ada adegan yang terus dari terus seakan-akan akan mendengarkan kaset kita gitu ya tapi ya untuk karena skenario menuntut bahwa bagaimana sih seorang yang Gus Gunawan itu lagi mendengarkan kasus-kasus itu begitu adegannya seperti ini yang juga yang kata di sini adalah dia itu belum cair pakai ini nah pakai ini kasih ini video dari jangan video VPN gratis lemah ini hasil video yang aku buat dari VPN buat dari terapi Kemarin kan sudah lama di ternyata cuma nyusunnya tidak master ya nah ada transisinya nah transisinya buat cerita dan dia ganti watermark seperti warisan misalnya kan prospeknya bisa tahu ada ceritanya dari bisa dari dalam bisa dari luar atau bisa dari mungkin lingkungannya gitu. Nah untuk menentukan tema ini cerita
berdasarkan perspektif bikin ya, bikin itu adalah ini, intro bikin membuat dari video awal video pak ya, bisa lihat tulisan kan apa yang mau kita sampaikan ke apa bisa lihat masyarakat lewat film itu. 10 jadi lah. Kalau dari Buadi, Palembang, jelajah Palembang, Hal ini mungkin kan tadi harus ini sebenarnya harus satu tumpuan. Misal Karasir fokus di bidang kuliner. Konten Karasir itu harus dibahas. Oh konten MP Buadi ini konten kuliner. Karasir itu lah yang masih dibikin apa? sejarah wayang kecil. Sementara dilakukan Tapi ngerti kan Karasir motong segala macam itu. masternya sendiri. Jadi kalau mau dilihat-lihat bagaimana caranya ya tergantung kita sendiri mau menyampaikan apa gitu. Hewan enggak ini sih, Kan kita orang siru. banyak yang Dan penting lagi. sebenarnya kita aja mau mulai. Oh yang ini nih yang di CJTV itu baru-baru. Video baru kan? Yang di CJTV. Pentingnya tahun-tahun ini. Kemarin. Ada yang masker. Aku nonton CJTV. Yang sama ini kan. Sama yang gedung-gedung yang gedung. Apa? Iya Momo. Sama Momo. Amir Yang lanang itu apa? Sikotnya yang lanang. Kawannya Momo dulu lah. Bukan, pemeran. Lupa namanya. Ada sipit mata yang nah, lupa. Ya, ini pesan utamanya aja yang kita Kemarin aku undang juga kemarin. Ya, dia mau sama sikotnya itu. Oh, jadi ya cek aja di berita siru ya. Berita siru ya. Kalau kira-kira setelah kira-kira setelah itu mau dibawa Jangan lah, beda ya. insya Allah ini mau dibawa ke Masih ada macam yang paling lokal dulu lah ya. Mau coba seperti bahasa Indonesia syuting kan biasa kan. Jadi lokalnya sudah sekarang nasional. Mereka ada impian nanti ke luar negeri atau gimana? Ya, benar-benar. Dan kita bawa kalau Itulah berapa banyak yang bisa bersama Cina dari 2015 kan. Kalau kerja sama sendiri ini ada diminta lagi. Mungkin Itu Cewan dari dulu Cewan tuh lah. Iya Cewan terus. Bersama Cina. ya artinya Yang buat cerita di ketika Sambung. film sudah jadi sudah selesai memang ada beban moral dari saya membuat kemudian sih sepertinya tidak melarang untuk Video yang di mana? Yang di lantai berapa? kita aja. Aku tuh Sriwijaya Now kemarin. Tapi yang jelas tidak bisa dijual. Nggak boleh dijual, misalnya dijual ke Lepas TV itu kecil kan. Iya. RCTI kan, dijual ke BRI kan, TVRI betul. tapi kalau kita singkatkan kan Jadi feedback kepada menteri tadi TV itu biasanya apa? cukup sampai di Daya lombok. kesambut ya. Daya kesambut. Hah? pas ya, Itu pasar gitu loh, asal jangan diperjualbelikan. pasar dari perjual belikan. Karena itu menyangkut dana dari mereka itu. Dan semoga aja dari teman-teman yang lain nanti di tahun depan ya. Kalau negara tahun 2021 ini bulan Maret ketika 2021 akan dibuka. Di CCTV dah.
lebih banyak lagi yang mau mendapatkan Iya kan ini kamu program kan awalnya MC dulu lah biasa dua apa dua lemak kan dua nutrisi ya kan bagus aja kan Nanti mana? Ada film, dua bergizi ya alhamdulillah menyiapkan lagi ya untuk Maret 2021 acara oke itu selanjutnya kita bisa lempar ke audiens yang lain nih kira-kira yang mau tanya oke dari boleh cerita dulu apa satu lagu ya, semua lagu, dua lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini aku akan Saya kebetulan dari Komite Sastra. Jadi dari kalau minimal ada 4 film tuh ya, ada Yuko, ada Bidar, ada apa tadi? kabar bidang Bidang ya, dan Warisan. Ini sekedar saran saja orang ini. Sebenarnya sudah sangat bagus, wajar lah kalau menang. Bahkan kalau menurut saya itu juara 1 semua itu. Yes. seharusnya Ya seharusnya kalau saya jadi juri. Tapi yang ini saya sarankan barangkali seperti misalnya Yuko itu dari pendapat yang pakar PMP tadi itu hanya satu sumber. Bagaimana mungkin kalau dimungkinkan memang ada 2 atau 3 sumber sehingga ada istilahnya dissenting opini. Jadi ada pendapat kedua. Jadi tidak satu sumbernya terarah gitu kan. Seperti sejarahnya tadi misalnya pisang PMP. Jadi kan itu sudah umum. Barangkali akan lebih baik kalau mungkin ada sesuatu yang belum umum dan itu kemudian dieksplor kira-kira. Itu yang pertama. Tapi kalau yang soal itu mancanegara itu jempol. Walaupun teknisnya mungkin bukan di sana ya, mungkin direkam sendiri oleh pemainnya yang bisa itu kan. Tapi yang jelas itu adalah menggambarkan apa? Gambaran bahwa P2 itu sudah sampai ke mancanegara. Kita termasuk yang dari Lidang tadi barangkali yang dalam proses saya itu kan dalam proses saya itu ada Lidang ada Mobeng. Nah yang mana pada yang kira-kira Lidang atau Mobeng atau mungkin sama itu yang berikutnya. Kalau untuk warisan tadi sudah sangat bagus lah, sudah jempol dari warisan dan tinggal nanti supaya barangkali kedepannya jangan berebut warisan kan? Jangan semuanya berebut warisan. Saya kira itu kemudian untuk saran untuk komite film, bagaimana kalau nanti kedepannya itu ada semacam lomba resensi dan itu juga mengharapkan bagaimana film itu sudah tidak bisa jalan sendiri. Jadi ada pihak ketiga, kalau dalam sastra itu kan ada pencipta, ada masyarakat dan ada kritikus. Jadi nanti mungkin ada lomba kritik film atau juga resensi misalnya. Dan lupa tadi supaya adil satu lagi di lomba itu bidang sudah sangat bagus. Jadi ada bidang besar, ada tradisional, ada bidang mini. Saya kira itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu tadi ya bahasan dari Komite Sastra. Kira-kira ada dari komite lain yang memiliki pertanyaan untuk masyarakat? Apa komunikasi yang mulai? Karena filmnya sendiri adalah seni kontemporer, bukan dari seni lainnya. Oh, oke ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari apa ya? Karena di dunia dokumenter, ya harusnya ada apa secara keseluruhan itu bagus juga. Tapi pesan-pesan moral dan edukasinya jangan lupa. Terutama di lidah sebenarnya. Nah, Lembang tidak kenal lidah. Kalau untuk Lembang, tapi ngobel. Filosofinya juga harus dilatih. Filosofi ngobelnya mana? Lidah itu bagian dari ngobel. Lidah tradisi ada ngangkat bulur, ada ngangkat tahu. Itu untuk Lembang. Itu tadi tradisi yang lagi. Sebenarnya dia si ngobel juga sebenarnya, bukan lidah. Karena dia berkenaan dengan kesukaran Palembang. Nah untuk
apa saran untuk Medebelum dan kawan-kawan komunitas parlementer, banyak tradisi yang di Palembang khususnya ya, dan Sumsel umumnya itu yang pajak diangkat sebenarnya. Ya permainan anak-anak salah satunya mulailah bukan aku yang ke apa kerja apa itu lagi. Nah itu kalau dibuat film itu akan lebih menarik, permainan-permainan lama untuk kantor teknologi yang sekarang. Inovasinya kita kesian dengan generasi muda sekarang. Tidak lagi tadinya anak-anak main bola kaki sore hari. Tidak lagi tadinya anak-anak main apa benteng-bentengan. Tidak lagi tadinya anak-anak main camping atau di dan lain-lain permainan tradisional yang notabene bersifat edukasi dan juga mengatur strategi ke depan untuk mereka belajar strategi. Nah itu kalau dibuat akan semakin menarik. Itu untuk komunitas film ya, dan di komunitas film dokumenter. Masukan saya itu secara keseluruhan film yang dibuat oleh bukan yang menang, bukan yang kalah, itu bagus karena sudah mengangkat tradisi. Tapi akan lebih bagus lagi kalau disertai dengan edukasi di film tersebut. Terima kasih. No, habis. Menarik dari film ya, banyak unsur yang terlibat bisa dari budaya maupun dari sejarawan. Mungkin ke depan teman dari dokumenter bisa kolaborasi sama komunitas lain dan juga sejarawan dan kebudayaan. Itu dengan budayawan tidak ada di Palembang. Kita bersama tadi. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kang Alegori untuk sarannya, bagus banget. Ini memang ke depan kita berencana sih memang mengangkat seluruh potensi budaya wisata yang ada di Palembang. Sebanyak sebenarnya saya sadar kita ada kenal bagian lain. Depan memang akan coba mengangkat dalam ada wadahnya sekarang sehingga buat teman-teman lain yang belum bergabung di situ, bolehlah kita sama-sama ya, untuk mengasah kepedulian kita sebenarnya seperti yang saya bilang tadi bahwa kita siapa lagi gitu ya, kita sekalian expose juga bahwa dari hal-hal yang kecil kan akhirnya nanti bisa muncul bahwa dunia melihat oh ini Palembang seperti ini gitu. Ini untuk pernikahan tradisi terus depan bersama teman-teman komunitas untuk kesenian kearifan lokal yang ada di daerah kita ini yang memang hampir punah atau bisa dikatakan punah. Jadi selain itu, selain bentuk kearifan lokal itu, mudah-mudahan ya warisan ini, dengan warisan ini bisa menjadi trigger bahwa entah stakeholder yang lain, misalnya siapa, atau siapapun yang bisa membuat sebuah dokumentasi profil para seniman-seniman. Menurut saya ini akan menjadi penting melihat bagaimana 10 atau 20 tahun ke depan bahwa para seniman itu misalnya gitu. Siapa sih yang Gus Wirawan itu 10-20 tahun lagi mungkin memang kita nggak tahu ya. Ketika pengen tahu ini ada filmnya di Dinas Kebudayaan itu Wisata atau siapa sih Mang Jahit Saidi, ini ada filmnya loh. Jadi tidak sekedar tulisan dari bentuk juga di sebuah apa di sebuah
itu ada juga dalam bentuk sebuah profil atau orang-orang yang sangat berpengaruh di dalam biaya di berpengaruh dalam pembangunan kota gitu. Menarik ya. Jadi ternyata film ini selain juga media promosi, juga bisa jadi media kritik, menjadi juga media aspirasi. Jadi berarti banyak kayak di komite-komite lain, bukan hanya komite film, untuk mempromosikan budaya Palembang itu sendiri ya, khususnya. Jadi ke depan ada kolaborasi antara Ya di komite-komite dan juga hadir kali Israel ya. ya Sebagai netral. ya ketua apa? Ekonomi kreatif atau sekjen. Saya ini juga aktif di film ya. Jadi kita sebenarnya sudah mulai circle yang enak ya. Jadi ada background, ada backup ya, komunikasi bisa saling depan bahwa film mau itu baik untuk fiksi maupun dokumenter sebenarnya sekarang saat ini kita membangun industri ini, industri yang bisa menghasilkan karya tapi bisa menghidupi kita sebagai seniman. Ya, kita ini seniman film lah, jadi bukan cuma berkarya, jadi apa ya, ini bonus lah. Tadi aja kan salahkan ya. Ya mudah-mudahan banyak support ya. Jadi baik itu dari dinas, stakeholder terkait gitu ya, kemudian swasta bisa terbuka matanya bahwa ini adalah suatu industri kreatif yang bisa menggantikan nanti mereka nggak usah lagi investasi ke sumber daya alam ya. Karena sumber daya alam itu kan bakal habis gitu ya, batu bara, minyak bumi itu kan bakal habis gitu. Jadi ya sumber daya yang memungkinkan ke depan ya adalah sumber daya aktif dan ya kita aja lah. Dari peserta yang lain mungkin ada yang oke ya sini tadi ya sudah tambahan yang mempertegas dan sedikit mengandung dan masukan lah gitu. Jadi kata-kata kalau tentang kita siapa lagi. Nah ini sebenarnya sebuah warning juga buat kita dari sisi seni ya, dari cabang seni yang saya geluti selama ini di sisi seni musik sudah mulai berbahaya sebenarnya. Karena konten musik di seluruh Indonesia ini sangat banyak, terutama musik-musik tradisi ya. Itu sudah mulai digarap oleh orang luar negeri. Jadi saya sebetulnya sedikit menyesal juga pernah mengantarkan orang dari Amerika saat itu untuk keliling Sumatera Selatan untuk yang mendokumentasi musik-musik yang berguna di Sumatera Selatan, terutama di daerah dulu ya, di daerah Ambarawa dan Sapi. Ternyata itu merupakan konten yang sangat berharga bagi dunia, dan saya nggak tahu apa benefit yang hingga saat ini dia dapatkan dari perjalanan itu. Yang jelas sekarang dia secara pribadi sudah berhenti dari pekerjaannya yang tadinya sebagai guru bahasa Inggris, sekarang sudah total sebagai etnomusikologis yang kerjanya adalah mendokumentasi musik-musik tradisional yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia, keliling Indonesia. Saya nggak tahu siapa donor di belakangnya. Nah saya pikir itu juga akan berkaitan juga dengan apa namanya konten-konten seni ya, terutama konten budaya yang hampir punah. Taruhlah warisan. Kalau Pak Agus sudah sekuat tenaga untuk meregenerasi ini, ya ini mungkin bisa saja punah, tapi kita beratan tidak seiring dengan perkembangan zaman. Nah, sebagai filmmaker, tanggung jawabnya adalah bagaimana merebut konten-konten ini menjadi konten kita
sendiri yang berbeda, sehingga bisa dipersembahkan bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Karena konten tradisional itu adalah sebagai sama seperti sidik jari, sama seperti sidik jari yang ada di Sumatera Selatan, wayang Palembang itu beda dengan wayang Jawa, apalagi wayang yang ada di Asia Tenggara itu sangat berbeda. Jadi dia punya spesifikasi tersendiri dan itu adalah harta yang tidak ternilai sebetulnya dari peradaban. Nah, jadi saran saya sebetulnya secara teknis sebetulnya kita memang harus berkejar-kejaran ya, secara teknis sebagai filmmaker, bagaimana menghasilkan gambar yang sangat baik sebetulnya. Ya ide mungkin, ide perspektif ya, dari mana bisa melihat konteks itu. Tapi yang jelas bagaimana dia bisa layak tayang untuk kebutuhan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena konten ini merupakan konten yang spesifik bagi kita. Saya pikir itu sebuah warning bagi kita dan itu juga merupakan tanggung jawab yang sangat besar kalau kita sudah memutuskan untuk bagi berupaya di film komentar. Ya mungkin terima kasih. Terima kasih dari sini. Oke, ada yang mau mengatakan? Menarik ya, di sisi lain. Banyak yang bisa dirasakan. Ini kalau verifikasi yang lain. Kami mau memperkenalkan budaya kita sendiri, kita sendiri. Yang bangga ya. Harus ada, jangan sampai seperti kata tadi dari bahkan orang-orang sendiri yang memperkenalkan budaya kita sendiri. Kaya sendiri. Kita yang susah ya. Tapi harus ya. Semuanya kita bersama, bersama kita bisa bantu. Palembang. Satu lagi saya sebagai pemuda promotor film ajak nih kepada pemuda lain, ada pemuda sastra, ada pemuda musik, pemuda teater untuk kolaborasi ya. Misalnya dari sastra bisa kita eksplor ya. Bilang tadi ada kita bisa membuat soundtrack ya atau apa gitu yang berhubungan dengan audio visual. Kemudian teater sendiri kita bisa berkolaborasi untuk simperan ya. Jadi kan kalau di fiksi kita butuh ya dengan pemain-pemain ya. Tari juga. Jadi semuanya bisa saling berkolaborasi gitu. Apalagi di pandemi ini ya. Nah, pandemi ini kan sekarang sudah serba digital. Jadi untuk perform secara langsung itu sudah jarang ya. Jadi secara virtual digital. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa mengakomodir seluruh perusahaan yang ada di negara juga. Ya itu dari saya. Wakil komunitas film dan para pembuat konten, mungkin saran-saran bikin karya lebih baik itu sudah banyak disebutkan oleh orang. Tapi kalau dari yang pribadi, mari lebih intens, lebih sering bikin. Lebih baik sudah pasti kita harus lebih sering lagi. Karena makin sering makin besar peluang kita bikin karya yang lebih baik lagi dan dikenal sampai ke dunia. Lebih sering. Oke, mungkin bisa kita foto bersama, foto bareng-bareng dulu dari komite dan semua yang hadir di sini. Ya, kita boleh kita rekomendasikan Kursi-kursi bisa dilipat. Kursi-kursi bisa dilipat. Ya, boleh. Yang lainnya juga boleh menunjukkan. mengingat waktu, boleh langsung ke depan semuanya ditempat. Ya, seluruhnya. untuk komentar bersama kita ke depan
berfoto bersama mendokumentasikan acara ini. Atas, ya, boleh. Kali boy, ayo kak. Kita foto dulu. Ya, seluruh. Ya, seluruhnya. Komunitas gerak yang ada di bawah masih. Dari videografi. Dari Ada. Aziz mungkin bisa lanjut. Cek, oke, sudah. Sao wait đấy, wait đến mình. Video ấy. Jalan. Oke, baik, alhamdulillah udah kelar semua. Film terbaik film dokumenter Rentak Bekti yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Palembang sudah berakhir. Komentar sedikit Pak Dalang. Tentang apa? Ini live tentang wayang sekarang. Kalau sekarang ini kondisinya bukan cuma wayang bae ya. Ya. Seluruh kesenian yang ada di Kota Palembang ini karena masa pandemi ini jadi banyak kekurangan job, banyak kekurangan di segi ekonomi, apalagi wayang yang bisa ada pagelaran. Tapi itu kondisi alami ya, memang pandemi ya. Iya. Jadi tidak bisa kita tolak ya, tapi kita mensiasati barangkali ya. Mungkin kita bisa mensiasati melalui titik-titik online atau segala macam itu. Tapi karena sekarang belum ada yang mensponsor. Ya. Kita juga tidak tahu bagaimana caranya supaya bisa tahu di YouTube dan segala macam. Oke, selamat. Itu wayang. Azan.
Sekarang Yang ini nonton jam 100 banyak jamnya. banyak video live itu udah waktu live setelahnya beda apa nonton kan live. Banyak edit. Jam Om, ngobrol dikit gitu soal soundtrack tadi. Jadi mana sih maksudnya apa beda tak buat lagu biasa dengan soundtrack lagu soundtrack itu? Kalau metode yang selama ini aku bikin betulnya sama baik. Cak itu loh. Jadi apa pendalaman materi, mengalami sendiri, terus habis itu ya melihat perspektif, memilih perspektifnya dulu, terus baru nulis syairnya. Kalau yang soundtrack itu yang soundtrack yang berapa kita buat? Kalau khusus untuk soundtrack film ke berapa ya ini? Sudah banyak, ada terhitung kali. Kedua, udah baru kedua sama film Bidar itu. Ya, kedua Ya, yang Kabar Bidar. pertama Bidar. Ya. Yang kedua ya ini warisan ini. Warisan tadi. Nah, kalau untuk lagu-lagu umum sudah banyak kita. Ya banyak. Kalau yang untuk lagu umum biasanya untuk hutan tropis aku Terutama yang tentang tema band lingkungan. itu, ya tema lingkungan itu. Kalau yang warisan tadi itu masuk tema lingkungan juga apa bukan? Ya itu kan ini tentang kebudayaan. Kebudayaan. Ya sebenarnya agak sedikit ada persamaan sih karena kita melihat apa kebudayaan itu kan Lingkungan psikologi kali kan lingkungan kita ada dua ya kan, itu kan psikologi, juga fisik. sama kayak keadaan lingkungan kita juga. Ya. Ada beberapa konten yang hampir punah juga kan. Ya. Kita berusaha untuk cak mano supaya kita apa berhasil membuatnya jadi karya terlebih dahulu sebelum dimbe wong. Sebelum itu konten dimbe wong, apalagi kaget dimbe sama wong luar negeri kan. Yang tadi diceritakan tadi yang soal konten-konten musik-musik kita Itu, daerah iya. kita yang kemudian didokumentasikan walaupun sebenarnya juga ada positifnya juga kan. Iya. Artinya terdokumentasi walaupun mungkin yang Iya, tapi bukan mereka lebih kita. dahulu menikmati. Tapi Ya. bukan kita itu. Kesalahan kita tidak mendahului kali Ya benar. Makanya itu istilahnya Start merebut peran itu kan. Ya, ini kita ambil Rebut lagi. peran kita itu. Ya sebagai seniman ya tentu dari karya-karya seni itu. Ya. Itu jadi kak. Iya. Oke. Makasih. Siapa nama lengkap? Jimmy, Jimmy Delvian. Jimmy Delvian atau Ya, Jimmy Hutan Jimmy Tropis. Hutan Tropis ya. Coba lagu tadi sedikit yang tadi nyanyikan lagu yang soundtrack tadi. Pas bagian refnya nih. Ya. Ini bukan tentang permainan, bukan canda, tawa gembira. Ini peranku. Ini bukan tentang permainan pada lentur boneka bayang. Ini peranku, ini hidupku. Wah, ini ada Om Liso ini. Om Liso dulu sini dulu. Ini apa ada rencana buat lagu soundtrack untuk film-film pendek?
Oh jangan, ini suhunya beliau. Kan siapapun bisa kan. Kalau film pendek aku tuh masih 3GP formatnya. Dulu. 3GP. Maksudnya apa 3GP? Itu nggak ngerti. Zaman GPRS. Oh, Yang ngerti bae lah. oh ya ngerti. Nah, ini Om Aligohi sini dulu. Sini dulu. Cari supaya dapat, nah di belakang ini, nah sini tegak. Jadi kalau melihat kalau bahasa Indonesia deh, melihat tadi kondisi perfilman tadi yang meraih prestasi, ya. Kemudian ada Om Jimmy tadi sudah menciptakan soundtrack. Nah kita ada rencana bikin soundtrack gitu. Atau sudah ada bayang kerjasama dengan kawan-kawan yang lain. Kalau di kita dewe itu kalau untuk kerja untuk program pribadi atau lembaga ya. Itu pasti ada untuk dokumenter segala macam. Nah, terutama yang mengangkat kebudayaan khas Sumatera Selatan. Nah itu yang karena ngapa harus diangkat karena banyak sudah lupa nih, termasuk apa yang kita lakukan tadi wayang tadi. Nah wayang tadi sebenarnya prihatin juga kita nyingok dalang yang cuma Siko Wirawan, tinggal Siko Tula kan. Mungkin ini pesan untuk komite film DKP dan Sumsel sebenarnya. Dewan Pembinaan Sumsel. Nah, kebudayaan inilah yang harus diangkat dan juga harus dilestarikan. Kayak kalau kebudayaan modern, biarlah ada komunitasnya untuk menjaganya, iya. Karena kalau mau kalau dilestarikan ini punah ya. Lah iya, habis. Jadi selesai. Punah. Iya. Kalau secara pribadi kita tidak setuju dengan kalau budaya kita habis, apalagi diakui uang lain. Nah, yang diakui uang lain ini yang ayo. Kata Om Jimmy tadi ya? Iya. Nah, oke, makasih. Yuk. Jadi kapan kita ke Sungsang? Besok. Besok kita ke Sungsang ya, jadi besok. Jadi kita akan mencari konten Sungsang besok ya. Jadi. Mana di Solo nak belok jadi. Om Chris, kagak dulu. Ngobrol dulu. Ini langsung. Oh, Om Jimmy sama tadi. Jadi ini beda Jimmy-nya. Tadi Jimmy hutan tropis, ini Jimmy hujan. Basah terus, cair. Kalau ini Om Ari Bulu atau Ari Ibnu Hajar ya. Kalau itu Om Yudi. Langsung. Jadi ini para suhu film dan ini apa? Suhu apa nih? Suhu panas darah. Nah, kalau ini apa namanya? Ketua komite. Film. Nah, tolong dipasang dulu kameranya ke sini. Yang benar lo gawe. Anak buah ini susah memang kita. Trigger. Langsung. Oh, langsung. Jadi tadi kan ada yang nyaran juga kata nak buat lomba apa? Pertanyaan itu deh, Ben. Lomba kritik juga karena belum pernah. Misalnya festival komunitas. Secara komunitas Kanasir ada. Jadi namanya Palembang Club PMC. Jadi kalau di PMC itu lebih untuk bedah film, ngeritik film, diskusi film di situ di PMC. Nah kalau ini Om Jimmy ini kan kemarin penghargaan anugerah apa? Kedua apa? Batanghari 9. Sumatera Selatan. Nah itu kalau kita melihat prestasi tadi cak mana kira-kira? Cak mana gitu ya? Yo, sangat berkembang lah. Iya. Kalau kembang kan pandemi kan? Iya. Jadi karyanya ya kontinuitas kawan-kawan berkarya juga semakin banyak juga kan? Iya. Tapi kalau nyengok seragamnya ini setim ini seridok. Sayang kita tidak dibagi bajunya nih. Boleh order. Nah, Om Ari itu kalau kita ini depannya apa program kita selain warisan tadi? Seridok ini mau bikin adalah sesuatu rahasia lah. Jangan dibocor ke. Takutnya nanti nggak jadi kan nggak. Kalau tertarik lah, saya tidak pernah ngebocorin film. Kita tidak tertarik, cuma berminat. Nah, Foto pun tidak pernah diposting ya. Nah, kalau karya dewek sudah nyaman ya. Dokumentasi. Ya wajar lah ketuanya, ketua seridok ya. Apa jabatan sebutan itu istilahnya?
Ada di Sri Dok itu. Ini Bendaharanya, ini mana bendahara? Aku nyari bendahara. Serajab. Untuk nyari kemungkinan berbayar. Oh, eca. Jadi sudah berapa banyak karya kita? kalau Sridok sendiri baru 2. Wah, Kalau pribadi lumayan. banyak ya. Sudah tak terhitung, kita cukup jari tangan dengan jari kaki. Ya. Jadi memang beliau ini memang kalau di Sumsel bakal bisa barangkali ya. Termasuk yang dihitung. Kalau Om Yudi, ini juri. Kalau juri ini memang lebih hebat lagi di pucuk ini ya. Ini juga juri. Jadi Om Yudi, apa kira-kira yang bakal dibuat ke depan? Ya kalau ide banyak, cuma kan ya kolaborasi ya situasi lah tahun depan itu kan apakah pandemi ini masih ini ya. Tapi Jadi kita berharap tahun depan bisa ada pandemi ya. Jangan. Jadi ya amin. Supaya jangan ini ya. berkreasi seperti dulu lagi kan tanpa ada sekat-sekat distancing kan. Ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa normal kembali sih sebenarnya. Ya. Normal seperti dulu sudah bukan new normal ya. Vaksin sudah ada kan? Ya vaksin sudah ada kan? Karena ada vaksin dulu. Vaksin dulu bukan sekarang, Ya, maksudnya. dulu. Kalau disuruh vaksin nggak ada. Ya dulu. Bukan sekarang. Vaksin cacar dulu Kalau ya. sekarang tak kalah gitu. Siap divaksin. Tapi kalau bisa sih yang ngomong tinggi seperti presiden dulu divaksin, menteri dulu. Divaksin kayak wali kota. Nah, baru masalah itu lagi. Atau itu bukan bisa jadi ide kali ya kemarin soal vaksin tadi, ide untuk dibuat film pendek. Oh, Bisa jadi, bisa bisa ya. banget. Itu udah ide-ide liar tentang karena itu Bisa udah tuh menarik tuh buat jadi banyak. Jadi guys, Kan banyak gas ide-ide itu liar istilah gas. Jadi nanti ada nanti kan soal vaksin ini akan dibuat film pendek. Jadi kalau 1000 orang buat film pendek, jadi panjang di filmnya. Nah, bagus tuh. Iya. Kalau tidak ada yang membuat, saya akan membuat itu. Tapi kita tanpa edit. langsung tayang. Langsung tayang. Jadi semenjak ada iklan YouTube-nya ini semakin cepat jadi. Tidak juga. Cuma situasi begitu jadi apa ketua DKP dia malah ketua DKP. Jadi azan Kayaknya berhenti dulu kalau ada. kalau jadi kita sambil menunggu azan, yang mau sholat silakan sholat, tapi gambarnya tetap jalan ini. Diskusi tadi ya, diskusi film yang mendapat penghargaan. Perdana tuh musik apa film? Yang mana? Yang perdana acara DKP. Musik ya. Musik. Perdananya. Ya. Film. Ya. Yang kemarin itu. Yang waktu webinar. Bukan. Ini. Musik kemarin acara ini. Oh, musik. Yang Hari itu. Januari. Kalau film yang perdana berarti? Tidak. Oh, itu tahun 2021 maksudnya. Iya, jadi memang ini acara yang perdana untuk DKP untuk 2001 ya. 2021 kegiatan yang pertama kali karena terakhir itu akhir tahun 2020 dengan didukung oleh Sekjen Kekap tadi. Om Yuha bisa dorong. Iya. Ya. Film ini memang jadi contoh, jadi tersebar lah. Yang lain barangkali ke depan sastra ini tidak ada kendala sebenarnya, cuma banyak masalah. Masalah waktu, masalah dana, masalah anggaran, masalah tim. Tapi itu urusan internal lah. Nanti kita bicarakan di internal kamar lah. Kalau ini ruang publik ini kita bicara yang bagus. Sastra juga termasuk luar biasa juga kan.
susah itu, agak susah. Iya. Live. Kelas kita. Live. Ngomong lagi. Ya. Mana lah ketua? Kita lagi mencari posisi ketua DKP. Kita akan ada berbincang-bincang ketua DKP. Ini ada nih seorang seniorita film. Ini termasuk artis ya, artis film layar lebar ya. Di sebelah kita ini artis film layar lebar. Disiapkan honornya. Tenang saja. Pokoknya kalau untuk Mang Jai apa saja kita siapkan. Jadi Mang Jai ini termasuk salah seorang pemain film ya. Main apa film juga, wayang juga. Wayang ya? Wayang jadi dalangnya pun jadi wayangnya nih. Jadi wayangnya. Jadi wayang. Aku urusnya. Kalau di Vietnam itu ada wayang buang tapi dia dalam banyu. Banyu. Jadi dalang itu dalam banyu. Nah kita ini belum ada kali yang macam itu ya. Ada ini. Wah lah lengkapnya deh. Wah, YouTubernya. Ya. Mantap. Jadi cerita Bang Jai kira-kira tanggapan respon Mang Jai terhadap tadi acara tadi kan ada apa perlu ditingkat lagi dan perlu ada kesinambungan. Ya. Jadi artinya itu terus menerus ya. Nah, karena acara ini bagus karena ini buat edukasi juga untuk masyarakat seni, khususnya masyarakat seni film di Palembang khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Ya. Jadi mungkin kalau tadi cuma berbicara film-film pendek, barangkali harapan banyak film-film layar lebar juga. Oh iya, kalau namanya film mencakup tidak film pendek, tapi film panjang itu perlu dibuat juga. Tinggal lagi siapa yang dibuat yang untuk bisa mendanai. Produser atau yang mensponsori. Ya, sayang sementara ini kan kondisi dunia perfilm kita kan sedang agak agak tiarap gitu ya kan, secara umum lah ya. Ya mudah-mudahan dengan selesainya pandemi ini kreativitas akan lebih baik lagi. Jadi barangkali mungkin di masa pandemi ini justru kesempatan film-film pendek ya, film-film pendek kemudian diputar di daring itu mempunyai peluang lebih besar karena tidak memerlukan diputar di bioskop. Gimana kira-kira? Iya. Ini mantap kan. Udah ada usah ninju honor ya. Yang penting ini lancar ini tambah lightingnya. Ya, honor aku unjuk ke lighting. Ya, apa kepada Aswan be? Ya, itu lebih baik. Ya. Lebih baik. Ya. Cuma siapa nak kanjeng honor nih kira-kira? Saya nak kasih lah balik kalau. Lah, woi, boleh lah. Woi gila. Wah. Bukan jadi yang tadi kesempatan ini sebenarnya kesempatan apa hambatan itu kondisi yang ada sekarang untuk film pendek. Terus tetap tetap artinya itu tidak ada artinya hambatan ataupun halangan. Walaupun ada hambatan kecil itu bisa kita lewati. Jadi semakin banyak produksi film pendek mungkin semakin membuka peluang-peluang untuk para orang yang terlibat ya. Itu misalnya pencipta lagu, soundtrack, pemain, ya kan, audisi. Film ini kan banyak sekali yang memuat yang ngajak para SDM, SDM itu yang bisa terlibat. Terutama kalau film dokumenter itu untuk mendokumentasikan kan? Ya, database itu. Karena yang diutamakan data. Untuk database. Ya, kalau gambar itu kan hanya penunjang dari data. Itu untuk dokumen. Mang Jai memang boleh lah. Dulu filmnya apa memang yang sudah kita mainkan dulu? Film apa? Kalau film pendek-pendek itu. Film pendek, ini salah satu dari kawan-kawan ini dari View Film ya. Videografi Unsri. Judulnya apa kemarin? Pengingat. Terus masuk di festival KPK. Itu 20 besar. Ya. Masuk di KPK kemarin? Iya, dia diikut sertakan dia Boleh kalau nak ada wawancara itu juga. Benar. Ini dari Unsri ya? Diikut sertakan videografi Unsri kemarin di KPK ya. Jadi gas itu. Gas apa guys? Gas apa guys? Jadi kita akan menghubungi apa? Menghubungi apa nih? Dari videografi Unsri. Dari mana nih komunitasnya? Videografi Unsri ya? Videografi Unsri. Unsri itu Universitas Sriwijaya. Jadi
Ini semuanya 3 orang dari komunitas yang sama. Iya. Ini siapa namanya nih? Marsina. Markina. Kalau ini? Apa? Mutiara yang terpendam. Kalau ini? Tommy. Ini satu fakultas ini. Kalau fakultas beda. Kita Oh. satu komunitas di. Kalau ini fakultasnya apa? Aku fisik. Sosial ilmu politik. Kalau ini? Kesehatan masyarakat. Oh, sekretariat masyarakat. Jadi kagak jadi ini ya, Bu. Kepala Puskesmas ya. Kalau ini? Kesehatan masyarakat. Oh, kesehatan masyarakat. Itu beda dengan dokter. Beda, tapi kita sama di komunitas film ya. Jadi apa sih ininya misinya komunitas kita itu? Kalau dulu kan kita cuma produksi dan kita ikut festival-festival. Alhamdulillah kan sudah menorehkan beberapa belum dikenal kita prestasi. di namanya, ulang lagi namanya. Tommy Jepisa bukan? Iya. Di paling di Plesetikawan Tommy Jepisa sering. Tidak bagus. Padahal bukan Tommy Jepisa. Bukan. Iya. Jadi apa misi tadi lanjut? Ya kalau sekarang kan komunitas kita fokus di produksi nih. Produksi, kita ikut festival. Menang. Terakhir menang di mana? Nah kalau tahun ini sih kita baru kan Itu sekarang. Iya. Jadi ini videografi Ya, sih. dan jangan lupa Biar channel kita kita produktif. nanti. Channel kita MN Puadi DWP. Mantap. Jangan, itu rahasia. Mantap. Nah, yaitu kalau terakhir kita masuk di 20 besar nasional KPK, cuman memang 20 besar. Iya, cuman kalau tahun sebelumnya kan kita masuk 10 besar dan diproduksi udah ditayangin di Jakarta. Kalau sekarang kan belum. Naungan Unsri kan alhamdulillah ya tergantung kita ini ya kita 5 juta anggaran minim hasilnya bisa lebih baik ya. Iya, kita jangan berpatokan nggak ada dana, nggak mau produksi. Kan iya. produksi apa adanya juga sudah bisa mantap. Iya. Tergantung niat kita dan persiapan kita. Jadi kalau buat film tuh produksi itu paling penting. Oh, pra-produksi itu apa ini? Kalau pra-produksi development script, kita mengembangkan skrip. Nah, kalau udah masuk pra-produksi, seluruh kru dikumpulin, siapin apa aja yang perlu disiapin untuk produksi, kayak cek lokasi, persiapan art, buat shortlist, buat storyboard dari tim kamera, tim lighting, cek lokasi, reki segala macam itu harus dipersiapin dari awal. Kok bisa dapat ilmu itu gimana? Kan kita kan bukan sekolah film ini. Ya itu, jadi kan kru-kru Unsri itu kalau workshop dari Pusbang Film dulu namanya, kita sering ikut. Nah, aku juga alumni Pusbang. Ya. Ini teman-temannya juga alumni Pusbang semua. Kebetulan mereka belum lolos. Cuman belum lolos. kalau kami yang ikut, yang belum lolos ini harus ikut lagi nih nanti. Ya kayak kan nanti pasti ada tuh tahun Dikasih lah depan. bocor lah biar lolos. Ya kalau kami yang udah ikut workshop itu pasti disampaikan ke yang lain-lain. Ya, Kami ini buka workshop lagi. Kan yang namanya baru datang ini. Ini Hani, buka dong ininya dikit. Nah, cantik ternyata itu. Ini kru juga apa pemain? Ini kru. Kayaknya jadi pemain ini. Kalau Mang Jaya sering jadi pemain di Iya, videografi pemain Unsri. untuk yang wayang tadi, jadi wayangnya nih. Jadi wayang. Ya. Atau jadi istri dalangnya. Pesannya untuk teman-teman ini? Ya untuk teman-teman yang nonton semua, baik itu di kampus, universitas atau tidak masuk komunitas, ya kita harus rajin-rajin produksi. Ya. Jangan takut, jangan masalahin budget, nggak ada kamera, nggak ada ini. Kreatif Kita lah, produksi pakai HP pun bisa. Iya. Nggak perlu terpatokan sama budget atau segala macam. Iya. Jadi yang penting niat dulu, tulis. Nah kita pasti ada jalan. Nah kalau tadi namanya komunitas tadi apa ini tadi? Videografi itu berapa orang ini anggotanya itu? Kalau Unsri rekrut dari mahasiswa kampus, setiap tahun kita rekrut, sekarang sudah masuk ke generasi ke-8. Rata-rata sih setiap generasi itu 20-30 orang. Sekarang 20-30 ya orang kan, itu ya? yang generasi 1, 2, 3, 4 rata-rata udah jadi alumni ya, tetap kontrol, ngasih ilmu-ilmunya, didiknya. Berbagi ilmu ya? Iya. Ya. Kalau sekarang yang aktif sekitar 40 orang mungkin. Nah yang lagi diproduksi apa sekarang? Sekarang masih praproduksi untuk film selanjutnya. Untuk baru selesai kemarin. Apa filmnya? Bocoran. Oh masih pengembangan skrip. Itu biasanya kalau kita setahun itu bisa film. Oh kalau masa pandemi sekarang kan produksi dibatasi sama kampus nih. Ya. Sebelum-sebelumnya bisa sampai 4-5 film. Waduh 4 film berarti 3 bulan 1 film ya? Iya 3 bulan kita target 1 film.
bulan untuk uang. Dapat anak. Itu sesuai di Mantan saya. Iya. Saya alumni, mantan wakil ketua umum dulu. Ini ada ketuanya nih. Ketuanya barusan balik tadi. Oh, Ketua, tapi ketuaan. Ini ngomong dong sih, ini salah satu ini cerita tentang pengalaman yang bikin film itu susahnya apa begadang. Ya. Coba gimana? Suka dukanya atau sukanya aja atau dukanya boleh. Banyak sih suka dukanya dalam pembuatan film. Dari dulunya, dari kesulitannya, kedisiplinanku. Apalagi harus berbagi dengan tugas kuliah ya. Iya, harus menyesuaikan jadwal kuliah juga kan. Tapi anaknya sekarang kan kuliah daring. Iya. Jadi Alhamdulillah. sebenarnya menguntungkan ya kuliah daring untuk buat film. Bingung. Dari kampus. Oh. Pandemi Dibatasi ya. dibatasi setiap kegiatan. Jadi kalau dibatasi itu bagi kita mahasiswa itu sebenarnya kan itu menjadi penghambat atau gimana tuh? Iya. Nah kemudian kalau kondisi pandemi ini sendiri kan bagi kita itu kan kalau kita memang penghambat mungkin ada upaya mensiasati, ada nggak ada formula-formula baru supaya jadi justru menguntungkan pandemi ini? Gimana? Nah, kalau dari produksi sih menguntungkan tidak sih kayaknya. Karena memang produksi lapangan langsung paling kita membatasi. Kalau sebelumnya kita rapat di online sih Zoom. Oh, Zoom ya. Iya. Jadi tidak perlu presentasi Pak ya? Ya memang cuman agak mempersulit komunikasi. Iya. Kan nggak nyampe disampaikan. Iya, karena agak susah ya. Jadi semua perencanaan itu lewat Zoom semua. Oke. Panjangnya ini. Ya, nggak apa-apa. Ini karena mahasiswa Unsri. Kalau dia bukan mahasiswa Unsri pendek. Baru sidang tadi. Baru jadi terdakwa tadi. Terdakwa tadi. Iya, didakwa. Oh, didakwa. Jadi lulus sudah. Lulus. Jadi alhamdulillah. Jadi gelarnya apa? Bukan gelarnya apa? SAP. SAP itu apa? Sarjana Publik. Oh, apa administrasi publik ya? Jadi rencananya nanti kalau setelah selesai itu nanti setelah punya ijazah mau tetap bergerak di film atau mau cari kerjaan? Pikiran sejauh ini bergerak di sini film. Film ya. Nanti ketemu hidupnya di situ ya. Iya. Karena sudah berjodoh ya dengan dunia film itu ya. Kayaknya berjodoh sih. Enggak, nanti maunya mau jadi pemain film, artis Kalau aku atau di film atau di produksinya produksi di biasanya di sutradara? editor. Aku editor. Oh, di editor. Jadi maunya ke editor ya. Iya. Kan itu kan ada ini di Jakarta itu ada semacam diklat gitu. Atau mau ke sana kita di KJ itu untuk sinias itu. Biasanya untuk ke depan 3 bulan. dipikirin lagi lah. Oh, dipikirin lagi. Yang penting sekarang ini sudah SAP dulu ya. Iya. Atau mau S2 dulu. Atau kawin dulu. Kalau ada iklan itu kan kawin dulu atau wisuda dulu. Atau S2 dulu. Kayaknya S2 tidak. Atau maksudnya S2 sambil kawin. Mungkin kalau memungkinkan nanti. Itu saran itu. Iya. Itu sapa teman-temannya kan. Siapa? Silakan channel MN Fuadi DWP. Apa? Silakan tonton channel MM apa? Fuad MN Buat FN. MM Fuad Fuadi DWP. Jadi memang sengaja dibuat susah itu. Biar agak susah ngebukin Mainstream ya. Iya. MM Fuadi DWP. Nanti ditonton ya. Ditonton. Nanti saya sebutkan nama-namanya itu sama nomor rekeningnya dikirim nanti. Oke. Oke, saya bayar. Di bawah ini nomor rekening. Apalagi dia sudah menjadi sarjana, itu kan susah jadi sarjana itu kan. Kalau siapa namanya yang di film Jakarta Sidul itu kan tukang insinyur. Kalau ini kalau administrasi apa? Jadi tukang administrasi. Oke, selamat ya. Ya. Demikianlah bincang-bincang kita. Bincang-bincang nggak habis-habis, mana lah ketua. Jadi stop dulu. Habis. Habis ya. Mama mati ya. Apa?
Tadi malam ya. Jadi ceritain nak macet ini. Apa? 6 berangkat. Kamu atur dulu ya.